Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 90. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Via masih tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Sepanjang jalan menuju pulang, senyum bahagia hampir tak pernah memudar dari wajah cantiknya. Kini Lala kecilnya telah memiliki harapan besar untuk sembuh. Perjuangan merawatnya selama divonis mengidap penyakit mematikan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Wira meraih jemari sang istri, menggenggamnya dengan erat, lalu mencium punggung tangannya. Senang ya? Sekilas Wira menoleh pada Via lalu kembali terfokus pada jalan di depannya. Aku sangat bahagia, Mas. Ucap Via sambil mengusap setitik air mata. Aku bisa melihatnya, sayang. Lilaku akan sembuh, Mas. Dia akan bermain seperti anak sehat lainnya. Dia akan berlarian ke sana kemari tanpa takut lelah. Dia akan bersekolah dan ikut les menari balet. Dan aku akan menjadi ibu paling bahagia di dunia. Wajah Via begitu berbinar saat mengucapkan kalimat itu. Mengingat selama ini begitu membatasi Lila dalam bermain agar jangan sampai lelah. Sebab jika lelah, maka akan membuat gadis kecil itu mudah sakit. Wira mengulurkan tangan mengusap puncak kepala sang istri. Kau adalah ibu paling sempurna di dunia. Ujarnya dengan tatapan penuh cinta. Via hanya menyahut dengan senyum. Baginya tak ada kebahagiaan yang lebih daripada sekarang. Rasanya wanita itu tak sabar untuk segera tiba di rumah dan memeluk putri kecil kesayangannya. Mas, cepat sedikit. Aku ingin segera memeluk Lila dan memberitahu kejutan ini. Dia pasti akan sangat senang kalau tahu bahwa dia akan segera sembuh. Kembali tersenyum. Sesekali Wira melirik Via yang baginya sangat menggemaskan. Belum pernah sebelumnya wanita itu menunjukkan ekspresi kebahagiaan seperti sekarang. Bahkan terlihat seperti seorang anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru. Dan hal sesederhana itu saja mampu membuat Wira merasa semakin mencintai istrinya. Tak lama berselang, mereka telah tiba di rumah. Saat mobil terhenti, Via segera turun dan berjalan menuju pintu. Sementara Wira yang mengekor di belakangnya hanya tersenyum memperhatikan gerak-gerik sang istri. Kalian sudah pulang? Tanya ibu sesaat setelah membalas salam dari Via dan Wira. Wanita itu sedang duduk di ruang keluarga, menonton acara TV sambil menjaga Gel. Iya, Bu. Melihat raut kebahagiaan dari anak dan menantunya, wanita parubaya itu telah menebak jika Via dan Wira membawa kabar bahagia. Ia membaringkan si kecil Gel yang sejak tadi tertidur di pangkuannya ke sofa yang telah beralas sebuah selimut kecil dan meletakkan bantal di sisi-sisinya. Ia kemudian menatap penuh harap kepada Via dan Wira yang masih berdiri di hadapannya. Dur, seru ibu seolah tak terima cucunya diganggu. Bahkan matanya sudah melotot menatap Wira. Menyadari tatapan tak ramah itu, Wira hanya dapat tersenyum pelik. Maaf, Bu, aku tidak bermaksud mengganggunya. Sedikit kesal, ibu segera duduk di samping Wira sambil menyodorkan botol susu milik Gel. Cepat berikan ini pada Gel. Iya, Bu. Wira meraih botol susu dan segera memasukkan ujungnya ke mulut bayi itu dengan tergesa-gesa. Membuat ibu memelototkan matanya kembali. Bahkan Wira belum terlalu mengerti cara memperlakukan bayi yang baru lahir. Pelan sedikit, Wira. Awas kalau Gel sampai tersedak susu. Ucap ibu dengan nada penuh ancaman. Iya, Bu. Ampun. Aku merasa ibu lebih galak dari ayah. Biar saja. Selepas mandi dan berganti pakaian, Via segera berjalan menuju kamar Lila. Ia menjatuhkan tubuhnya di bibir tempat tidur, menatap dalam-dalam wajah putri kesayangannya itu, dan memikirkan harapan-harapan indah untuk Lila di masa depan. Tak terasa, air matanya kembali berlinang. Anakku, kau akan segera sembuh, dan mulai saat itu tidak akan ada batasan untukmu.
Kita akan pergi ke Disneyland seperti keinginanmu. Pergi ke SeaWorld di Jepang untuk menonton pertunjukan ikan paus seperti di YouTube. Kau juga akan bermain dalam opera Putri Salju saat bersekolah nanti. Atau tampil menjadi penari balet kecil. Dan aku akan melihatmu dari kursi penonton dengan bangga. Tersadar dari lamunan, Via mengusap setitik air matanya. Seperti biasa, saat Lila tertidur, ia akan membangunkannya dengan membisikkan salam di telinga. Lalu mengecup kening gadis kecil itu. Dan saat bibirnya menyentuh kulit wajah Lila, matanya pun membulat saat merasakan suhu tubuh Lila yang tak biasa. Mendadak sendi-sendinya terasa lemas. Ia menyentuh beberapa bagian tubuh Lila untuk memastikannya. Lila sayang, Lila, bangun nak, ini bunda. Via mencoba membangunkan Lila, namun gadis kecil itu bergeming. Ia menyibak selimut dan membawa Lila ke pangkuannya. Dipeluknya dengan arah tubuh kecil itu. Beberapa kali ia terus berusaha membangunkan Lila, namun sia-sia. Mas Wira! Bersambung.